Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran PPKN dan SBDP kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan adalah 1. Setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilannya yang dibutuhkan. 4. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Wah, jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan, tentunya manusia tidak akan mendapatkan makanan, tidak akan mendapatkan oksigen, dan pada akhirnya bumi pasti akan punah. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Anak-anak, sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Yuk, pahami kelima sila Pancasila berikut ini.
Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anakku, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, jika kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melaksanakan nilai sila yang pertama. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan. Artinya, kita menghormati perbedaan antar agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Artinya, kita saling menghormati antar umat beragama. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. Artinya, semua manusia itu sama derajatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Artinya, sikap kita saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu antar sesama manusia. Itu merupakan solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian atau kerukunan. Nah, anak-anakku, amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Gambar yang kedua, gambar orang saling membantu dan saling toleransi antar umat beragama. Gambar yang ketiga adalah gambar tempat-tempat ibadah antar umat beragama. Gambar keempat adalah gambar anak yang sedang menjenguk dan membantu teman yang sedang sakit. Kemudian gambar yang kelima adalah gambar anak yang sedang berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Gambar yang keenam adalah gambar anak yang sedang menolong temannya yang jatuh atau yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian gambar yang ketujuh adalah gambar anak yang bersikap adil dalam mengajukan pendapat atau pertanyaan. Gambar yang kedelapan adalah gambar anak yang sedang mencium tangan kepada orang tuanya. Artinya, anak taat dan patuh kepada orang tua. Anak-anakku, selanjutnya tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu gambar yang pertama, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua yaitu toleransi dan saling bantu antar umat beragama. Kemudian gambar yang ketiga yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sedangkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah gambar yang keempat, yaitu menjenguk dan membantu teman yang sedang sakit. Kemudian gambar yang kelima yaitu berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian
Gambar yang keenam, menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian gambar yang ketujuh, bersikap adil dalam mengajukan pendapat atau pertanyaan. Dan gambar yang kedelapan yaitu bersikap taat dan patuh kepada orang tua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ayo anak-anak, mari kita semua merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Nah, inilah contoh-contoh patung yang bisa kita buat. Ada yang dibuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah liat, atau ada yang terbuat dari lilin. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya: campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar.